saya merasa lega karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Lega ya karena sudah dilakukan kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua nih Miss, kesan apa yang Miss dapatkan setelah melakukan pembelajaran dengan ini? Kesan yang saya dapatkan setelah melakukan pembelajaran dengan murid yaitu saat saya menggunakan pembelajaran berdifferensiasi. Nah, di mana murid menjadi lebih aktif dan berani sesuai dengan kemampuan yang ada pada murid tersebut. Karena pembelajaran berdifferensiasi artinya murid menjadi lebih berani dan aktif ya dalam kegiatan proses belajar. Nah, yang ketiga nih, melihat proses kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya? Kalau menurut saya sudah sesuai karena dimulai dari persepsi, terus menyampaikan tujuan pembelajaran, menyajikan materi, membuat kelompok belajar, membimbing murid kelompok, lalu kegiatan apresiasi, evaluasi. Nah, namun saya harus terus melatih kemampuan saya dalam mengajar anak-anak tersebut. Artinya sudah sesuai yang dilakukan tadi ya dari persepsinya dan juga sudah menyampaikan sampai evaluasi. Nah, pertanyaan yang kedua, kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah menurut Miss ini memuaskan dari yang sudah dilakukan tadi? Kalau memang memuaskan, kira-kira dari sisi muridnya gimana yang nampak di sisi memuaskan tadi? Dan saya merasa puas saat melakukan kegiatan asesmen secara berkelompok karena di mana murid dapat berkolaborasi dengan teman-teman kelompoknya dalam menyelesaikan tugas LKPD ini. Berarti mereka sudah berkolaborasi dengan baik ya, Miss. Nah, selain itu kalau dari sisi muridnya sendiri ini hal apa yang memuaskan bagi Miss sendiri? Yang memuaskan itu yaitu darinya saya telah memandu murid dengan sepenuhnya dan melibatkan murid selama kegiatan pembelajaran. Artinya Miss selalu memandu murid tersebut ya, untuk selalu aktif ya. Nah, pertanyaan yang kelima, dari segi memuaskan tadi pasti ada juga hal yang tidak memuaskan yang dicoba. Kira-kira apa yang bisa temukan gitu yang hal yang tidak memuaskan tadi? Yang tidak memuaskan ada contohnya seperti media pembelajaran. Nah, saya hanya menggunakan media gambar saja. Berarti dari sisi gurunya ya ada media yang sempurna gitu ya. Nah, kalau dari sisi muridnya ini kan Nah, kalau dari sisi muridnya, kalau dari sisi muridnya itu dari sisi murid sangat antusias mengerjakan kegiatan asesmen yang saya lakukan. jadi kalau tidak puasnya itu di sisinya yang gimana ya? Dia pada saat mengerjakan LKPD ada yang dia tidak paham. Nah, dijelaskan juga tidak paham juga. Nah, maka dari situ saya lakukan kegiatan pembelajaran berdifferensiasi. Saya kelompok-kelompokkan mana yang dia mampu, mana yang dia minat LKPD-nya yang dia sukai. Nah, di situ saya kelompokkan, tapi saya melakukan dia masuk dulu. Seperti itu. Bagus ya Miss sudah melakukan itu. Dan pertanyaan yang nanti, kalau dilihat dari tercapaian kompetensi yang diharapkan ini, apakah murid dapat mencapai ketuntasan materi yang diberikan? Saya rasa tuntas dengan sekitar 85% anak ya. Anak mampu Ya, ya. mampu memahami.
kesulitannya, kesulitannya itu tidak ada, namun saya harus mempersiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Artinya bisa berusaha untuk membuat media yang interaktif ya. Ya, lebih anak itu lebih aktif lagi, lebih memahaminya lagi tentang pelajaran yang saya berikan. Bagus sih Kak Miss, materinya nanti biar bisa tersampaikan ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ke-8. Adakah hal yang ingin dipertahankan dari proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Yang saya pertahankan yaitu saya selalu kalau bisa saya selalu menggunakan model saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada publik. Bagus itu ya Mas, jadi ada pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid itu merasa lebih aktif nantinya ya, dan juga nantinya lebih berani gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat mereka ya. Nah ini selain yang dipertahankan ya Miss, kira-kira apa yang akan ditingkatkan lagi di kegiatan pembelajaran selanjutnya? Yang saya tingkatkan lagi yaitu media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan mempersiapkan media yang interaktif. Medianya itu tadi ya Miss, tadi saya lihat kan di awal itu hanya media gambar ya. Saya akan berusaha meningkatkan lagi untuk media yang lebih interaktif ya, itu bagus ya Miss. Nah dari beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan ya Miss, kira-kira kesimpulan apa yang didapatkan dari percakapan kita ini? Kesimpulannya yaitu saya membuat persiapan yang matang, lalu yang matang baik dari materi ajar maupun media pembelajaran, di mana saya berharap kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagus ya Miss, jadi berikutnya Miss akan mempersiapkan materi yang lebih baik lagi ya daripada sebelumnya. Baik Miss, terima kasih untuk beberapa